Halo semua, di video kali ini masih membahas tentang Cortex bagian 7, lapor kendaraan, tempat tinggal, emas batangan, dan hutang. Nah, selain investasi ya Bapak Ibu, sama tabungan, yang sering menjadi temuan SP2DK atau pemeriksaan pajak itu adalah mobil sama rumah. Kenapa? Karena waktu kamu beli mobil, beli rumah, basically orang pajak langsung tahu. Waktu orang dealernya atau apa ngurus surat-surat, itu kan nomor KTP kamu diinput. Kamu nggak ada NPWP pun diinput nomor KTP tetap akan ketahuan. Jadi kalau kamu tidak laporkan, itu akan menjadi sasaran empuk. Nah kemudian mungkin untuk yang kaya raya, dia bisa beli cash. Tapi untuk kebanyakan orang kan belinya dengan hutang. Nah kalau kita beli dengan hutang, maka jangan lupa cantumkan hutang juga karena bisa jelaskan ini rumah sama mobil belinya dari mana. Nah, kalau di lampiran L1, Bapak Ibu scroll ke nomor 4, itu akan keluar harta bergerak. Nah, tipe ini kalau kita klik, pilihannya banyak nih. Sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kamu punya gerobak juga dilaporkan gitu ya. Ya, orang bilang gerobak kok dilaporkan? Well, kamu kalau punya gerobaknya 20, masing-masing menghasilkan bagaimana? Sekarang kan banyak juga orang jualan es, jualan apa dengan gerobak, dan itu actually menghasilkan. Nah, itu bisa dilaporkan di sini. Nah, contoh ya misalnya, ketika kamu isi, itu kode dia muncul otomatis, pilih mobil penumpang, mereknya kamu masukin Innova ini, kalau mau masukin tahun pembuatan juga silakan, nomor polisinya, nah kepemilikan, ini penting nih, ini kamu beli pakai nama kamu atau pakai nama orang lain. Kalau nama kamu input NIK nomor KTP di sini keluar nama kamu, kalau belinya itu pakai nama orang lain, masukin nomor KTP-nya gitu. Apakah ada masalah, Pak? Misalnya kamu masukin nama istri atau nama anak. Ya nggak ada masalah sih, selama memang kamu yang finance ini mobil gitu kan. Tapi kalau saya pakai nama driver gimana, Pak? Nanti drivernya yang kena masalah. Drivernya kena masalah, dia dipanggil nanti kamunya kena masalah. Jadi memang sebaiknya kalau pakai nama orang lain itu juga nama keluarga, bukan nama pihak-pihak luar. Karena kalau dia pihak luar, basically kan di atas kertas dia memiliki itu mobil. Dia mau jual, kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Nah, ini tahun perolehan, kemudian harga perolehan, nilai saat ini. Nah, harga perolehan sesuai dengan harga kita beli. Kalau misalnya belinya 2024 560 juta, ya kita input segitu. Nah, nilai saat ini gimana, Pak? Ya, Anda bisa pakai misalnya cek aja di Shopee, Shopee nggak jual mobil ya, OLX ya gitu, OLX atau di beberapa platform-platform yang jual beli online. Kira-kira mobil dengan tipe yang sama, tahun pembuatan yang sama, sekarang harganya berapa? Nah, kalau enggak, saya juga bisa sarankan Bapak Ibu coba Google NJKB 2024 gitu. Nah, itu ada Permendagrinya. Jadi setiap tahun itu ternyata Kementerian Dalam Negeri itu menerbitkan semacam Permendagri untuk dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau misalnya kamu klik ya, itu ada dasar aturannya. Kamu download aturannya. Contoh saya download, saya sudah download tadi. Nah, ini ada yang eh, kamu tinggal Google aja. Ini yang 2024 ya. Nah, misalnya kamu beli Innova kan, Innova. Nah, ini kan keluar nih, tipe-tipe Innova, NJKB-nya, sama ini dasar pengenaan pajaknya. Kita pakai yang ini. Jadi kalau tipe kamu kebetulan ini importnya 372. Kalau yang ini import aja 292 dan seterusnya. Nah, itu angkanya gimana, Pak? Berarti kan akan sama terus. Ya kan nggak begitu, Pak. Mobil kan makin hari makin turun. Ya jadi seperti yang saya sarankan tadi, Anda kalau bingung bisa pakai NJKB, kalau misalnya tidak pakai estimasi harga yang ada di platform online juga tidak apa-apa. Ya. Nah ini untuk kendaraan eh, mobil, sepeda motor, yacht gitu ya, kereta, pesawat itu juga sama inputnya. Nah, kemudian ada tempat tinggal gitu ya. Tempat tinggal ini kalau kita klik dia punya deskripsi, wah tipenya banyak nih. Ada tanah kosong, tanah bangunan tempat tinggal, apartemen, kapal, tanah, lahan, perkebunan, ikan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian kalau khusus untuk rumah dia ada tulisan, ada pilihan lagi sumber kepemilikan.
Apakah dia hutang, hadiah, hibah, warisan, sumber lainnya, atau hasil sendiri. Nah, kalau misalkan ini Bapak Ibu dalam memilih ya hati-hati. Kalau tempat tinggal ya tempat tinggal. Tapi kalau tempat tinggalnya saya, misalnya Anda yang punya rumah 5 gitu, pajak akan tanya, memang kamu tinggalin semua kan nggak mungkin. Most likely kamu sewa dong. Kalau kamu sewa, mana pendapatan sewanya? Nah, terus kalau kamu punya rumah lima, dia kan bisa kira-kira nih, bayar air listrik PBB-nya udah berapa? Masa penghasilan cuma 100 juta setahun? Nah, jadi dengan menginput banyak bangunan, tanah bangunan, itu bisa diperluas nih. Apakah ada penghasilan sewa dari situ? Kalau ada penghasilan sewa, kamu bayar pajak sewa apa tidak? Kalau kos-kosan, kamu bayar apa tidak? Dan seterusnya. Nah, kalau kamu punya pertanian atau perkebunan atau perikanan, berarti kan ada hasilnya. Hasilnya itu juga kena pajak seperti itu. Ya. Nah, kalau punya toko, pabrik, gudang, berarti ini tempat usaha. Nah, contoh misalnya wajib pajak dia beli apartemen Jakarta Barat luas 50 meter, dia beli 2018 750 juta. Nah, kalau kalau apartemen atau rumah kan ada PBB. PBB kan tiap tahun ada NJOP-nya. Misalnya aja NJOP-nya 800 juta. Ya udah kita input harga perolehan 750, nilai saat ini yaitu NJOP di 800 juta. Nah, ini kita bisa input nih deskripsinya, lokasinya, ukurannya berapa kali berapa, tanahnya berapa meter gitu ya. Kemudian propertinya berapa kali berapa. Kalau belinya dengan KPR ya tulis dengan KPR. Kalau sudah lunas gimana Pak? Ya nggak apa-apa kan waktu beli masih KPR caranya. Nomor sertifikat. Nah, kalau ini tergantung nomor apapun deh yang ada di dokumen yang menunjukkan Anda membeli rumah tersebut. Tahun perolehan dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada aset lain-lain. Nah, aset lain-lain ini kalau dipilih dia punya deskripsi, ada paten, royalti, merek, harta tidak berwujud, emas, emas perhiasan, batang, non-emas, dan seterusnya. Jadi kalau kamu beli emas, lapornya di aset lain-lain. Ya. Nah, contoh misalnya kamu beli emas batangan. Contoh dia beli emas batangan 2015, cetakan 100 gram, yang katakan pada waktu itu harganya 50 juta. Nah, di akhir 2025 nih asumsi aja sudah naik ke 250 juta. Maka kamu catatnya emas batangan, tahun perolehan, biaya perolehan, nilai saat ini, nomor sertifikat atau nomor resit, apapun tuh nomornya gitu ya. Kemudian informasi tambahan, saya beli toko emas atau beli di mana. Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau emasnya itu saya belinya online? Ya tidak apa-apa. Jadi berarti ini nomor akun online Anda, ini belinya misalnya di aplikasi apa? Kalau saya belinya nyicil gimana, Pak? Beli, 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 beli. Nah, itu prinsipnya sama kayak saham, sama-sama kayak reksadana. Kalau Anda belinya 10 kali, yang diinput adalah tahun perolehan Anda beli, yang terakhir. Jadi kalau saya 2015, saya cicil setiap tahun sampai 2025, berarti yang saya input 2025. Kalau kamu sudah input di SPT ini 2025, tahun depan ada lapor SPT lagi, ada cicil lagi, tahunnya tinggal diganti 2026. Nah, eh, kalau misalnya cicil emas nggak pegang emas batangannya, cari yang paling mendekati. Kalau menurut saya sih emas batangan ya tidak apa-apa ya. Kayak saham kan kita nggak pegang saham juga, tapi kita pegang ininya, apa namanya, sertifikatnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan banyak yang punya usaha, dia bilang dia jalankan usaha Pak. Wah, dia punya uang itu nyangkutnya di inventory gitu. Gimana Pak? Kalau saya nggak nyatet itu nilai inventorinya misalnya satu satu kontainer atau 5 kontainer, itu kan nilainya besar sekali. Nah, kalau seperti itu, kalau kita nggak catat salah, kalau kita catat nanti ditanya dari mana uangnya kita juga bingung gitu kan. Nah, kalau untuk persediaan itu bisa kita tulis sekarang. Persediaan usaha, biaya perolehan, nilai saat ini. Nah, ini nomor sertifikat, beli toko supplier dan seterusnya. Nah, jadi kalau untuk Bapak Ibu yang punya usaha, itu sekarang ada pilihan persediaan. Ya, jadi Anda punya persediaan bisa diinput di sini. Nah, kemudian kalau saya beli dengan hutang bagaimana? Nah, itu kan juga bisa menjelaskan kenapa penghasilan Anda 100, kamu bisa beli barang 2M. Iya, Pak, saya ingin kredit, Pak. Kalau gitu kredit, berarti pinjam sama siapa? Itu harus dimasukin dalam SPT. Nah, kalau di hutang, kamu lanjut ke deskripsi L1, kamu scroll ke bawah.
Itu pilihannya ada hutang bank, hutang kartu kredit, hutang afiliasi, sama hutang lainnya. Jadi kalau hutang sama bank, hutang bank. Kamu hutang sama multi finance atau hutang sama leasing, berarti yang tetap pilihannya sama. Credit card masuk di sini, afiliasi dan seterusnya. Nah, contoh misalnya wajib pajak dia beli apartemen melalui KPR Bank. Berarti dia pilih ini hutang banknya. Ini NPWP daripada tempat Anda berhutang itu. Misalnya kalau kamu input akan keluar nama banknya atau nama sekuritasnya, sorry, nama multi finance-nya. Kalau angkanya 15, kamu tambahkan 0 di depan. Karena untuk input ini harus 16 angka. Negara krediturnya Indonesia. Nah, kemudian ini tahun peminjaman, itu sesuai dengan kapan kamu mulai pinjaman. Kemudian saldo. Nah, saldo ini Bapak Ibu, kalau misalkan dari bank atau dari listingnya dia kasih semacam print-printan, kamu punya hutang pada akhir Desember ada berapa, pakai angka itu. Kalau misalnya nggak ada, kamu kira-kira aja, saya 1 bulan nyicil 2 juta. Kalau dari 2025 sampai lunas masih harus nyicil 100 kali, ya ada 200 juta. Walaupun sebenarnya 200 juta itu kan pokok plus hutang. Sementara pokoknya kita itu mungkin cuma 150 juta. Nah, kalau ada dokumen itu kita bisa input yang 150. Nah, jadi ini untuk input seperti ini. Nah, kalau misalkan yang minjem Pak, saya pinjamnya sama saudara Pak, sama abang gitu, atau sama orang tua. Berarti kamu masukin NPWP atau KTP orang tua, keluar nama orang tuanya di sini. Kemudian kamu masukin tahun pinjamnya kapan, saldonya berapa. Nah, kalau kamu masukin seperti itu, betul, kamu bisa jelaskan, saya bisa punya rumah ini karena pinjam sama orang tua, atau pinjam sama kakak, atau sama adik, atau sama teman gitu. Tapi teman Anda juga catat di piutang, dia minjemin ke saya. Kalau enggak, nanti enggak klop. Dan jadi si pajak tahu, oh uangnya Rudi dari orang itu. Nah, sehingga dia akan cek ke orang itu benar nggak ada uang segitu. Jadi yang pakai nomini-nomini seperti ini benar-benar dikunci mati. Jadi kamu nggak bisa lagi ngaku saya punya uang pinjaman dari orang lain. Diminta masukin nomor KTP-nya. Nah, demikian tentang ini. Jadi dengan bagian 7, pembahasan harta dan hutang sudah selesai. Nah, di bagian 8 nanti saya akan membahas tentang bagaimana melaporkan bunga deposito, kupon obligasi, dividen saham, jualan saham, capital gain, dan seterusnya. Nah, demikian untuk yang bagian 7 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.